cinta, maksudnya yang lagi Iya. cinta-cinta. Bentar. Kok ngomong mudanya lihat ke gue muda gitu. Iya. Ya iyalah, maksudnya aku aja kan kelahiran 87. Kamu kelahiran berapa sih? 75, kita beda 12 tahun. Yang ini kelahiran 2000-an. Hah, 2000-an? Iya. Pasnya berapa deh gue beli 4. Siapakah bintang tamu kita yang lahirnya 2000-an gak sih? Yo, ini dia, Fuji Tori. Halo, selamat datang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai cium, kok pada cium tangan sih ke kita? Ya iyalah, lu tahun Aku berapa sama yang lahirnya? lebih tua. 99, Fuji? 2002. 2002? 75. Ayo salam Mbak. 99, Kamu 75, berarti kan berapa sekarang? 46 sama 47. Papa kamu berapa? 52. Kenapa? Ya beda 6 tahun loh bapaknya, ya masuk. Ayo masuk. Papa, kita dipanggil papa. Ya Fuji, ya lu tua, bener gue Ya tua beda banget 6 ya. tahun sama papanya ya. Sini. Tapi kan ini kenapa? Ya Allah. Pakai Kena sendal. ankle itu dia. Baru semalam semalam. main bola. Ya, Baru semalam. main bola pasti ya? Ih, Futsal. makanya. Nggak ngajak gua jadi begini. Enggak, waktu itu pernah ngajak Arafi. Tapi Lawan kita tim kan. Soal Arafinya kalah. Ya Allah nggak usah sebut guanya kalah. tapi jadi Rans FC juga kalah, futsal juga lu main Ya kalah. tapi kan itu mah tim teman-teman gua aja yang pada nggak bisa, gua mah jago. Iya, Tanya. Gua mah stamina luar biasa kan? Luar biasa. Stamina. Bentar, stamina tadi gimana? Stamina. Kenapa kakinya? Ya Allah. Jangan nunduk. Kok pakai pinky juga sih? Ya lu lagi ping-ping begini sih. Ya karena mereka Kebetulan jatuh cinta selalu. Iya, jatuh hati ya. Kalian tuh tahu nggak sih jadi apa ya couple goals banget? Anak-anak muda sekarang tuh pengen kayak Oik sama Uji gitu. Justru tuh couple goals tuh yang udah menikah punya anak. Iya. Kita kan masih pacaran Kita masih belum jauh dari lah. goals lah. Emang kapan Kita nikahnya? menuju. Nikahnya kapan? Insya Allah Tuhan yang ngatur. Tahun Tuh ini lihat ya? tuh. Pasangan selebriti terbucin 2022. Sebucin apa sih kalian berdua tuh, sebucin apa Enggak, sih? aku aneh itu kayak awards terbucin tuh. Tapi lu dapat lagi. Ya tapi nggak apa-apa, jadi kan kalian terbucin. Enggak, itu pialanya harusnya buat fans kita yang bikin kita jadi kelihatan bucin banget. Tapi emang fans lu tuh jadi bucin gara-gara kaliannya juga bucin. Ya kali ya. Sebenarnya masih normal sih bucin kita yang menurut kita. Tapi tatapan mata itu kalau tuh gitu, gitu ngisi gitu. Tuh. Tapi hal terbucin apa? Jangan ngomong itu dulu. Katanya mereka sempat putus tahu. Bohongan lu? Iya tapi nggak ada yang tahu loh. Beneran? Iya, sempat dulu. Sebenarnya nggak? Berapa lama? Dari Kak Gigi ya? Nggak, lu bener kan sempat putus kan? Kamu kemarin kan podcast. Ya, nggak berantem kan? Tapi kita putusnya tuh kayak Sebulan doang kan? Kayak 3 minggu. dari hampir siapa? sebulan. Iya bener kan? Dari siapa? Gue mau lebih dari Peniro sekali, lu nggak tahu kan? Enggak sebulan. Berapa lama? 3 minggu. 3 minggu kan nggak tahu. Gara-gara apa? Tapi mereka saling berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dari mana? Dari mana? Kamu tuh dari mana? Tapi cowok-cowok rumpi banget sih Raffi ya. Iya tahu. Bener kan? Kami tau dari mana? Tahu gue. Emang udah cerita ke kaki? Enggak, mau cerita. Aku nggak cerita juga. Ya coba lu jelasin. Ya udah dulu. cerita di sini lah ke kita doang. Ya ini kita nggak ada. doang. Kenapa waktu itu gara-gara apa putusnya? Tapi orang pada nggak ada yang tahu nih. Nah. Putusnya karena waktu itu Tahu dari mana? Iya, tahu. Apa? saya yang boleh ceritain nggak? Ceritain Apa aja. Nggak apa. Ceritanya yang Ya udah coba. karena waktu itu ngerasa kayak hubungannya lagi nggak sehat. Akunya melakukan kesalahan. Terus Lagi jenuh? Nggak jenuh sih. Cuman yang berantem aja lagi. kayak lagi Toxic berantem. lah. Akunya Toxic lagi lah. jenuh, akunya. Aku Oh pujinya yang jenuh. Oh kamu Akhirnya rungsi. Jadi Akunya akhirnya lagi berantem terus. jenuh, terus dianya membuat kesalahan yang sama berulang-ulang. Jadi kayak, aduh, ntar dulu deh. Yang mutusin siapa? Saat itu? Yang mutusin itu. Aku udah ngomong kayak, udah dulu ya, kayak gitu-gitu. Tapi aku gak ngomong kita putus gitu, udah dulu ya. Dia Taunya dia ngiranya mundur, hilang. enggak, dianya ngiranya belum putus. Tapi aku udah gak ngebales chat, aku udah ngilang aja aku gitu. Tapi kok kita bisa pada nggak tahu berarti tidak tercium media. Tapi istilahnya. tercium banget sama fans-fans kita. Udah kayak nge-upload-uploadan bareng gitu-gitu. Tercium banget. Jadi waktu itu si Fuji udah berpikir udah ya tuh, udah putus. Tapi Dia aja kangen. dia pikirannya tuh break kayak syuting, break dulu. Iya, dia ngirain gitu ya kan. break gitu. Ya. Terus mau Akhirnya- hubungin nggak dikabarin. Pokoknya selama berapa seminggu ya berantem terus. 2 minggu lah ya, 2 minggu berantem terus. Terus akhirnya baru
kita sama-sama kayak ya udah ini kayaknya kita lebih sehat untuk berpisah dulu sementara. Aduh. Memperbaiki masing-masing, kesalahan masing-masing, terus memperbaiki diri, terus nanti kita ketemu lagi. Itu kapan sih kejadiannya? Enggak, belum lama. Bulan lah. Bulan lalu. Kenapa sih ya? Bulan lalu. Sebel deh, tahu dari mana sih? Gak tahu, kamu nggak pernah cerita ke dia. Aku juga gak cerita. Bulan lalu. Terus Iya. jadiannya Enggak, lagi nggak kapan? bulan lalu. Ya saat 2 bulanan. 2 bulan yang Iya, 2 lalu. bulan. Ini baru balikan lagi, Baru bulan-bulan ini tuh baru mesra Makanya. lagi. Bener kan? Bukan gara-gara kehilangan privasi Siapa kalian sih? berdua. Hah? Hilang privacy? Hilang privacy kan? Dari awal sih. Hilang itu dari privasi. awal. Hilang dari awal. Kalau itu udah apa ya? Kita nggak bisa ngelihat dari hilang privasinya doang. Di situ kita juga bisa ngelihat banyak yang ngedoain kita, banyak yang support kita gitu. Lebih posesif fansnya daripada kalian sendiri. Jujur iya banget. Kadang-kadang kalau kita lagi live gini nih, Iya, iya. aku nggak ngeliatin dia atau nggak gombal ke dia. Dibahas. Udah dibahas. Oh, sih, Wah, udah story gitu. udah nggak sayang Tapi sama udah gak sayang gitu-gitu loh. Padahal kaliannya baik-baik aja. Baik-baik aja. Atau Fuji lagi ngantuk nih gini. Wah, Fuji udah capek sama Torik gitu. Tapi waktu itu akhirnya balikan lagi gimana? Balikan lagi gitu. Ya gara-gara fansnya minta, mereka kan hidupnya Masa kalian balikan cuma gara-gara fans bukan dari keinginan kamu sendiri? Oh my god, Torik maksudnya apa, Tor? gimana? Balik. Karena balikannya lagi. Toriknya sempet nggak mau kan pas putus. Ah, Fujinya nggak mau? Toriknya nggak Toriknya. mau. Lu nggak mau balikan? Tapi aku yang nggak mau balikan lagi. Akunya nggak mau Oh, capek. Toriknya tadinya nggak mau putus, kamunya nggak mau balikan. Iya. Akhirnya apa yang membuat kamu mau kembali lagi? Takut salah ngomong. Ya nggak apa-apa, pakai syarat-syarat. Iya, jadi kita Pakai bikin. syarat biar ngerjain aja gitu loh sebenarnya. Biar kapok. Soalnya kesalahannya tuh nggak sekali 2 kali waktu itu. Apa sih kesalahannya? Apa sih? Laki aja bro. Tor, apa sih kesalahannya? Lu salah Makanya. apa sih, Tor? Aku tuh, Suka bohong. Oh my god. tapi bohongnya itu sesuatu hal yang nggak penting. Belajar dong dari gua. Iya nih. Iya benar. Harus belajar ke Raffi. Raffi itu bohong nggak pernah ketahuan loh. Ini hebatnya. Ini ketahuan dulu dia kurang jago bohongnya. Contohnya Lu bohong yang yang, jago. bohong yang masalah nggak penting tuh apa contoh? Misalnya Kamu apa? aja aku nggak mau cerita. Contoh hal aja, contoh hal kecil. Banyak banget hal yang gak penting, misal kayak suruh gosok gigi nih, ini paling gak pentingnya ya. Gosok gigi tapi belum gosok gigi, tapi bilangnya udah gitu-gitu loh. Suatu hal yang gak penting tapi gara-gara sering jadi Jadi capek dianya. capek. Nggak, Ketahuan. tapi kadang dia bohongnya tuh kadang jadi bikin aku salah Persepsi. paham sama orang lain, jadinya hubungan aku nggak baik gitu-gitu loh. Oke. Jadi kayak adu domba gitu karena dia bohong. Nah sekarang udah enggak lagi. Udah enggak sih? Karena saking nggak mau kehilangan Fujinya. Iya. Tapi dua-duanya bikin terms. Bikin apa? Bikin syarat untuk kedua-duanya lebih baik ke depannya. Karena kan Iya. pasti Torik juga nggak sempurna, Fuji juga ada nggak sempurnanya, Nggak pasti ada sempurna. ininya. Tapi kalau yang kamu paling pengen dirubah dari Fuji apa? Kalau Fuji kan pengennya lu nggak bohong. Nggak bohong lagi. Kalau kamu ada nggak yang pengen Fuji rubah? Lebih dipendem aja gitu kalau misalnya lagi emosi. Oh ekspresif Amarahnya. banget kok Fuji. Terus Disaring gitu ya. iya, terus jangan terlalu dengerin orang gitu. Jangan baca-baca komen jadi terpengaruh. Paling gitu doang. Denger-dengar katanya Fuji pas awal-awal pacaran justru belum cinta sama Torik, betul ya? Enggak. Beneran? Iya, Ada, beneran. dia mah kalau ngomong ada buktinya. Iya? Nih. Masa sih? Aku pas nerima Torik belum suka sama Torik. Kok bisa? Jadi kenapa bisa? Ya udah aku Satu terima. Indonesia kan udah rame banget nih. Kalau aku kan tolak dihujat aku ya? dihujat, aku takut banget. Jadi takut nolak Torik gara-gara takut dihujat. Berarti Nah ada itu yang aku bilang tadi kan terlalu mikiran orang lain. Kata orang. Jadi kenapa lu akhirnya terima? Terus baru cintanya lagi kapan? Jadi kan bener tuh kalau misalnya ini kan hubungannya tuh udah nggak ada privasinya lagi kan. Dari awal. Orang-orang belum tahu sifat aku kayak gimana gitu loh. Nah kalau Torik kan udah dilihat the perfect guy lah gitu loh. Sudah Pas awal-awal, semua orang juga ngomong gitu, the perfect guy kayak sabar, kayak punya uang gitu-gitu. Jadi kalau misalnya aku nolak pasti dibilang Lu yang, gimana sih "Jangan," kurang apa lagi? atau kayak ih keras kepala, ih Akhirnya sombong gitu-gitu. Terima aja dulu. Kayak yaudah deh, mumpung dia yang deketin aku juga baik, tapi aku nggak suka, tapi kayak yaudah coba aja Gak ada dulu deh. alasan untuk nolak sebetulnya. Gak ada alasan buat nolak, yaudah coba aja dulu nanti siapa tahu suka Jalanin dulu, gitu. jalanin dulu. Akhirnya momen apa yang membuat tiba-tiba lu, iya Ya ya. ternyata Torik gitu. baik. kayaknya ini ya, kayaknya Valentine gak sih? Enggak juga. Pas jadian, aku kan kayak nyari masalah kayak, aduh biar dia putusin gue. Emang nyebelin banget. Terus Biar dia putusin nyari gitu. masalah sengaja. Jadi kayak misalnya aku balas chat, lama-lamain biar disebel gitu kan. Dengan sengaja. Dengan sengaja. Tapi dianya sabar. Sabar.
biar dia kesel sebenarnya, biar dimutusin. Tapi nggak kesel-kesel. Kesel. Jadinya aku yang ini kejerat gitu kayak, ih kok jadi gue yang nyariin Oh gitu. jadi kamu yang kena perangkap, kena serangan balik dari Torik karena kesabaran. Aku tuh belajar dari Arab ya. Apa tuh? Kalau deketin cewek tuh harus gigi, harus getol. Harus gigi, harus getol. Laki-laki mah. Iya, Maju terus, tahu. gak usah. Kalau memang gue suka nih, gue nih, ayo, lu gitu. Gak usah karena, aduh aku minder nih, dia gini nggak, dia suka nggak ya sama gue ya, dia sudah cinta nggak ya. Justru Dia kita pede deket, banget, dia justru pede kita deketin perempuan itu, apapun yang terjadi, lihat nih, lu pasti akan bisa jatuh cinta sama gue, tinggal tunggu waktunya. Oh, ada- Gitu laki-laki. Puji, tapi Torik gak tahu ya, waktu Puji ke rumah ya, kita ada. Udah diceritain. Udah, Ceritain. udah. Itu bagus itu. Iya. Di antara mah, Iya. di antara gue buka private tau. Gimana? Ih, gimana sih? Ada. Nanti ya Tor ya. Iya, dan di rumah mau tahu juga. Jangan bener ngobrol sama Arafi, jangan. jangan. Jadi Gak bener. waktu itu ke rumah Fuji, kakaknya, si pacarnya, Fadli. Fadli, BK. sama Rebecca, sama Aan. Terus. Mau tahu nggak apa? Apa? Mau tahu ya? Oh, udah. Apa dong? Mau tahu ya? Jangan kemana-mana tetap di FYP Varian Pagi. Tapi tetap kita kasih semangat juga sama Fuji dan juga Torik yang selalu mendampingi Fuji. Kita saja yang menjadi penonton lah istrinya kehilangan sekali. Apalagi lu sebagai sosok adik. Sampai tadi berandai-berandai coba kalau ini, coba kalau itu ya. Tapi tetap aja kan Allah tuh udah ngegarisin seperti itu. Tapi kalau suruh memilih kan lu gak usah ke Jakarta dulu napa gitu ya saat itu ya. Iya, kalau waktu itu soalnya ke Jakarta cuma sehari doang. Iya. Dari Hanya Bali. untuk Ulang tahun. iya Fuji. Dan istilahnya ya kalau misal saudara kita orang kita cinta itu sakit dulu tuh kita tuh udah siap-siap mentalnya ya. Tapi kan kalau misal Dadakan. perginya tuh dar. Dadakan berdua juga. Iya. Kaget sih. Nggak siap sih sebenarnya. Saat itu kabarnya pas lu terima lu lagi ngapain? Pas kabar lagi terima, aku dikabarin sama Ida, mbak aku, kalau itu ibu bapak lagi kayaknya kecelakaan ya. Aku bilang aku nggak tahu. Akhirnya aku telepon Jody, Kavanes DPB, nggak ada yang ngangkat. Nah pokoknya kayak itu kan aku tahunya sekitar jam 12, Ya. sampai jam 3 atau jam 4 gitu ya. Lagi di jalan sama nyokap bokap, itu baru tahu kalau misalnya udah meninggal. Dibikinnya Jadi sama- kecelakaan biasa lah gitu. Enggak sih, kita udah dikasih lihat fotonya. Jadi kan waktu itu ada grup gitu, si Jody ngirim foto mobilnya doang tapi nggak ada orangnya. Mobilnya udah hancur banget. Sementara aku udah lihat dong, di mobil itu kan hancurnya kayak udah ringsek banget lah sampai bawah gitu Iya, kan. iya. Sebenarnya di otak tuh udah kayak ya kenapa-kenapa nih, tapi hati tuh nggak menerima kayak enggak kok belum ada yang ngasih tahu kalau misalnya meninggal. Selama 3 jam 4 jam itu cuman orang nanyain kabar kayak lu di mana? Lu di mana? Jangan sedih kayak gitu-gitu. Tapi nggak ada yang ngasih tahu kalau misalnya udah nggak ada. Ya Allah, terus? Mungkin nggak ada yang berani. Soalnya emang pas aku tanya kenapa nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang berani ngasih tahu keluarga. Sampai akhirnya pas kita kan itu pas ditelepon kita akhirnya nekat buat pergi ke Surabaya. Naik mobil udah pas masuk tol. Itu kan pada misah-misah ya kan ya. Ketemuan habis itu pergi masuk tol. Ada yang nelfon ke nomor telepon aku. Nggak tahu nomor telepon, nggak dikenal gitu. Pas aku angkat dari kepolisian Jember apa kepolisian Jombang kalau nggak salah. Iya. Kepolisian Jombang nelfon, iya ini bla 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 dengan adiknya ya. Aku pikir kan itu keluarga di mobil macet banget di tol itu. Terus ditanyain, ini jenazahnya mau diantar kemana? Dari situ lah tahu kalau udah nggak ada. Kayak mimpi buruk banget ya. Mimpi buruk sih itu. Terus akhirnya aku tanya jenazah siapa mas? Jenazah maksudnya siapa aja gitu. Iya. Jenazah siapa mas? Iya ini 2 orang, Bibi Andra Syahdan. Innalillahi. Rasanya. Aku sampai sekarang kalau dengar kamu cerita tentang kejadiannya tuh masih deg-degan tau. Walaupun itu beberapa kali aku denger ya. Sebenarnya kalau misalnya aku lihat, misalnya kalau Instagram story ya, itu kan arsipan lama tuh, yang bulan November sama Desember itu aku ngeliatnya selalu deg-degan. Kayak, dulu hidup kayak penuh dengan dengan kayak ancaman gitu kan. Dulu masalahnya kan banyak banget. Hidup penuh dengan ancaman, kayak takut
takut nggak bisa ngehidupin Gala, takut kayak masa depan aku nggak jelas nih. Kayak hidup tuh dulu pas November sama Desember tuh kayak, wih gue takut banget, gue ngapa-ngapain kayak setiap tidur tuh rasanya kayak nggak mau bangun. Iya, karena nggak Karena tahu takut besoknya gue ngapain ya hari terjadi ini. apa lagi gitu ya. Iya terus kayak, gue ngapain dong, gue nggak tahu gue mau ngapain. Sebegitunya. Takut banget, takut Tapi banget. kalau yang aku lihat sih jalan dan rencananya Tuhan, rencananya Allah itu kan nggak ada yang bisa baca ya. Iya. Fuji sekarang banyak banget yang dia achieve. Terus bikin bangga keluarganya, terus bisa bantu segala macam keperluan Gala. Akhirnya sesuatu Tapi- yang ditakutkan terjawab. Iya, tapi ada aja orang yang bilang kalau misalnya, maksudnya ini aku nggak tahu orang ini punya perasaan atau enggak ya, atau dia even mikir untuk ngomong kayak ih artis jalur kematian. Astagfirullahaladzim, bohongan lu ada yang ngomong gitu. Wah banyak. Bohongan lu ada yang ngomong gitu. Ya tapi ada Itu ada netizen top yang comment. berbaca. Enggak, netizen tuh kenapa ya? Maksudnya kayak nggak ada hati gitu. Nggak Kalau tahu. terjadi sama dia gimana gitu ya? Ini ada artikelnya, masih kira Bibi Vanessa Fuji merasa ulang tahunnya pembawa sial. Ya itu yang tadi, coba kok nggak ke Jakarta dulu gitu ya. Iya, soalnya kan ini yang waktu tahun Nah, lalu Nah, ini nih. terkenal lewat jalur itu. Ini terkenal Fuji sedih Bibi Ardiansa Vanessa Angel tidak bisa Tadi yang sebelumnya tuh yang tadi Kalau menurut dibilangin. aku orang-orang yang ngomong kayak gitu terlalu nggak mikir apa yang harus dia ucapkan. Iya, Itu kan bisa ngancurin orang. Aku udah sering banget ngelihat Fuji nangis, terus Fuji berat. Mungkin dia nggak pernah cerita ya, tapi aku ngelihat komen kayak gitu tuh, Gila ya. aku aja tuh rasanya renyuh gitu. Terus Ini terus dijuluki terkenal lewat jalur musibah. Fuji naik pitas. walaupun ini udah berapa bulan ya, udah hampir setahun kehilangan almarhum kita semua ya. Itu tuh masih sangat berbekas sampai sekarang. Ya. Dia masih sering ke kuburan, masih sering malam-malam nangis sendiri tiba-tiba dia untuk mikirin almarhum. Tiba-tiba ada orang setega itu ngomong kayak gitu. Aku jadi kayak, wah gimana ini orang perasaan. Kok ada? Kok dia? Kok ada ya orang kayak gitu ya? Gala sekarang udah bisa pernah nanya nggak sih dia atau gimana? Atau siap nggak sih kalau Soalnya suatu kalau saat nanya- jalan nanya? Kalau nanya sih belum. Nanya belum, tapi dia bukan nyariin, kayak ngajak main, bahkan kayak dia tuh ada foto kecil gitu, album. Bukan gue album, dengernya apa sih? gini deg-degan Figura tau. ya, figura ya. Figura ada Iya, selalu ditaruh frame foto. Frame foto di Taruh, dekat tapi diajak TV. main sama dia. Dia tuh ngambilin, kalau misalnya ada yang datang ke rumah dia ambil, nih papi. Udah, kita udah ngeliat, papi ganteng. Nanti dia ambil lagi, ditaruh lagi di tempatnya. Selalu gitu. Enggak ada yang ngajarin tapi. Itu batinnya berarti batinnya tuh dia tahu bahwa aduh ini adalah sosok Ntar orang. tapi kalau misalnya ditanya, Gala papi mana gitu. Papi di atas. Iya itu yang Siapa pernah. yang ngajarin? Gak ada. Nggak tahu. Kita nggak ada yang ngajarin. Karena kita kan ya namanya masa anak kecil nggak ngapain ngajarin kayak gituan. Iya. Terus kadang kalau misalnya lagi ada bola kan di rumah diambil lagi fotonya, ditendang kayak gitu. Papi tendang, terus dia gituin sendiri pakai tangan dia. Oh Itu my God, ya batinnya Allah. berarti yang udah. Kayak nggak ada yang ngajarin padahal. Karena kan kalau Allah. batinnya anak sama orang tua ke anak tuh batinnya tidak akan ada yang bisa memisahkan. Itu kalau suatu saat walaupun dia apapun yang terjadi. tiba-tiba bertanya apa, sudah disiapin jawaban belum? Atau Belum. lihat nanti aja udah? Belum sih. Lagian kayak mas paling kalau misalnya nanya mungkin 3 tahun lagi kali ya. Ini ada sesuatu, apakah ini mengingatkan dengan satu hal di keluarga Fuji atau gimana? Apa ya? Baju-baju lebaran, Ingat gak? serimbit gini. Selalu sih. Setiap lebaran biasanya bajunya samaan sih. Yang nyiapin tuh mereka yang keidean Yang gitu. nyiapin itu yang nyiapin tuh kadang Dapebi atau mama. Karena mama tuh ya biasalah orang Padang kita harus kembaran. Tapi biasanya nyari Dapebi juga atau enggak Kak Vanes atau biasanya aku sih yang nyari. Tapi Kak Vanes nyuruh aku soalnya kan aku jadi admin. Jadi admin endorsean. Jadi aku cari Kak mau barter gak gitu. Barter feed, barter story gitu-gitu. Terus sekarang lebaran kemarin gimana dong? Lebaran kemarin Berasa ya banget sedih sih. banget. Biasanya kan kadang sholatnya pisah kan. Soalnya kan dia di rumah di masjid masing-masing. Nanti DPB datang makan ketupat, habis itu balik lagi ke rumah, habis itu aku ke rumahnya. Habis itu udah deh nonton TV sampai malam. Bareng-bareng gitu. Nonton TV malam-malam, udah gitu doang. Nggak kemana-mana, nggak belanja, nggak keluar negeri, nggak keluar kota, cuman di rumah doang. Ada satu lagi nih, coba kita lihat. Itu
mengenai Sini. lebaran yang selalu Apa nih? bareng-bareng, baju sama. Kalau ini apa? Kebab. Tapi kebabnya gede banget guys. Kalau kebab jualan aku dulu kecil. Udah lama banget sih ini sebenarnya. Apa cerita tentang kebab itu? Cerita tentang kebab ini zaman-zaman Covid awal-awal sama pasca Vanes. Apa namanya? Hamil. Hamil, habis itu di dalam Ya. di dalam sekolah, Kak. Di dalam sekolah lagi ya, sekolah. Asrama. Sekolah kehidupan lah ya. Iya sih banyak kenangannya. Sebenarnya ini berawal dari endorsan juga sih. Jadi ada endorsan, terus DPB uangnya lagi dikit banget, kayak nggak nyampe 1 juta uangnya di ATM, sementara Kavannya sudah hamil gede. Udah hamil gede kan bingung tuh dapet duit dari mana, soalnya toko di Tanah Abang yang retail itu yang papa kasih ke DPB itu tutup karena banyak yang ngebayar pandemi, nggak boleh buka, banyak yang utang, jadi udahlah tutup aja, rugi soalnya. Iya. Akhirnya ada endorsan, kita ngerjain. Bingung DPB mikir otak kayak gue jualan apa ya, karena basicnya orang Padang harus jualan. Ada endorsan ini, jadi ada roti coklat gitu, kebab gitu-gitu, risol. Ah ini aja deh bikinnya paling gampang, soalnya tinggal dibakar, tinggal gini doang. Jualan. Iya deh jual aja ini mie, untungnya nggak apa-apa, ambilnya 1.000-2.000, soalnya kan kebabnya lebih kecil. Jual cuman goceng, udah pakai daging, jadi Jadi kebabnya jadi penyelamat juga saat itu. iya, untungnya cuma 1.000-2.000. Tapi hebat ya berarti Bibi dulu almarhum tuh apa aja dilakuin ya. Iya. Iya yang penting Hebat loh kayak dia. untung dikit lah nggak apa-apa, seenggaknya ada daripada nggak ada sama sekali gitu. Tapi kalian tuh kalau denger ceritanya deket banget ya, satu saudara-saudara Aku itu. kan nginep, aku tinggal di situ. Jadi pas pernikahan awal aku belum, aku kayak nginep sesekali doang, kayak seminggu mungkin 2 kali 3 kali gitu. Pas Vanes sudah masuk sekolah kehidupan, aku kan Gala tuh nggak dimegang gitu, soalnya DPB kan tangan laki ya. Ada Ida juga, tapi DPB kan stres. Butuh orang yang lagi masih waras lah sebenarnya gitu. Soalnya emosi dia kan lagi terombang-ambing pas Vanes di dalam. Yaudah deh Til, nginep dong di sini, gue kesepian. Nih juga sekalian megangin Gala gitu. Jadi Gala itu memang dari bayi, lu udah urus gitu kan. Jadi kalau kata Iya. orang-orang, oh giliran itu sok-sokan, kan gue mewakili netizen tuh ngomongnya gitu. Sok-sokan itu biar numpang terkenal dan itu salah besar ya, Ji? Iya. Seenaknya banget gitu orang ngomong gitu. Bahkan tuh dulu teman-teman aku tuh kayak kok story-nya gak, nih sebelum kejadian ya, story-nya tuh Gala, galeri aku isinya Gala. Terus sekarang kalau misalnya mau upload Gala tuh kayak agak ada mikir kayak, gue nanti dibilang gini gak ya? Kayak, aduh, kayak serba salah tapi kayak dari dulu udah kayak gini. Iya, Gue iya. jadi seneng Ponakan apa. sendiri juga Iya. sebenarnya. Ya, dan Iya. maksudnya bukan gara-gara ini lagi Iya, emang booming, ponakan Gak booming tanda kutip niat ya. ramai juga kok. Waktu itu sempat kayak 2 hari 3 hari nggak upload Gala karena wah sempat kena mental tuh. Pernah? Sering. Kayak aduh nanti nggak usah upload deh, nanti gue dibilang Kalau buat gitu mah nyari lu terkenal doang. Gak usah baca komentar udah, gak usah baca komentar udah. Waktu Tapi itu tuh dulu tuh kayak sakit juga, paham gak sih Kak? Karena mungkin belum biasa Belum juga ya? kan. Kalau aku kalau nggak mau ngejahatin orang ya, maksudnya secara sosial media atau apa, ya kalau secara langsung kan kadang suka nggak sadar. Kayak misalnya ngetik sesuatu, nyerang sesuatu, mungkin aku bisa ngelakuin itu kan ya. Ya. Aku takut karena kayak kalau misalnya terjadi sesuatu besok, kita nggak ada yang tahu. Soalnya kan aku udah pernah ngerasain nih, abangku tiba-tiba pergi, orang yang ditinggal sakit, dianya juga untungnya abangku urusannya udah selesai. Tapi kalau misalnya aku ribut, Gak mau endingnya berantem, seperti itu. kalau misalnya endingnya aku kenapa atau orang yang aku serang kenapa, Ya. aduh udah deh, enggak deh. Jadi banyak pertimbangan dan kejadian Iya ini jadi ya. kayak tahan aja, sabar aja, nggak apa-apa. Buah kesabaran lu rezekinya banyak, dibukakan Amin, ya rezeki, Allah, amin. dapat jodoh yang soleh insya Allah ya. Ya, Betul, amin. Intinya kita berdoa semoga kita sehat, semoga kita dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Kita dikasih panjang umurnya, amin. Amin. Sibik maaf sih. Buat kita semua, bukan lo. Jangan kemana-mana, kita ngobrol lagi tetap di FYP For Your Pagi. Untuk kebutuhan konten saja. Dan katanya Uti belum direstui sama mama papanya, keluarganya Oik. Apa benar? belum
belum ketemu sih sampai sekarang. Kenapa? Kan Kenapa udah di ditemuin Indonesia. sih? Ada pertimbangan apa dari Torik? Nggak tahu ya. Waktu itu aku udah pernah ngobrol gitu-gitu lagi kan, ngobrol sama orang tua. Keluarga. Terus kayak kapan nih kenalan gitu-gitu segala macam. Tapi sampai sekarang belum diketemuin aja waktunya. Tapi Puji sendiri suka minta nggak? Oh kenalin dong. Iya, pengen nggak Puji cepat-cepat ketemu sama keluarganya Toy? Kan keluarga Toy udah dekat sama keluarganya Puji, Uti. Kalau Fuji sih biasanya tuh, Aku tipe santai sih. iya. Jadi kalau misalnya Kenalin, kalau enggak ya udah. Enggak nuntut, nggak maksa, nggak kayak ya udah bodo amat aja. Nggak ada usaha untuk Bukan nggak mau maksa sih lebih tepatnya Oke, gitu loh. jalani Kalau aja udah. Jalanin aja kan ya udah gitu loh. Aku nggak nyusahin orang lain. Maksudnya nggak pacaran juga nggak berlebihan ya menurut aku ya, pandangan aku. Ya udah kalau misalnya mereka mau kenalan aku datang. Kalau mereka belum siap ya aku nggak maksa. karena kondisinya kali. Mungkin keluarga Halilintar bilang gini, Torik kalau kamu udah siap mau menikah, coba baru kamu bawa, gitu kali ya? Karena kan mungkin kalau setahu aku, keluarga Gen Halilintar tuh maksudnya buat mereka kalau udah serius baru gitu, kalau belum Nah, mungkin tapi ini serius kan? serius Kamu lah. mau nikah nggak sih sebetulnya sama Puji? insya Allah. Puji itu udah siap. Wah, Tapi reaksi Pak Faisal gimana? Apa gimana tuh Rex? Iya maksudnya nyambut lu baik banget kan? Baik banget, bahkan dianggap kayak anak sendiri bang. Berarti udah restu dari pihak perempuan udah. Belum tahu kalau restu-restu. Nggak tahu. Kalau belum restu-restuan kan nanyanya bukan ke kita dong. Saya bukan gak restu sih, bukan gak ngerestuin atau itu gitu loh. Kalau papa, kamu masih muda banget, minimal 22, 23 lah. Dan kamu aku berapa sekarang? 20? sekarang 19. Dan aku juga ngerasa kayak ngapain nikah muda. Kalau aku ya, pendapat aku, Tapi pilihan kalau- hidup aku, ngapain nikah Kalau muda. Torik berapa sekarang? 23. 23. Mau nikah muda juga? Atau menurut Torik nanti? Seperti Atta kan nikahnya umur 27. 7. Atta mau sama gue 27 tahun. Kalau aku sih nggak mau mendahului Tuhan, tapi sebaik mungkin kita matangin Sematang-matangnya. sematang-matangnya. Kalau gitu telepon itu deh Pak Faisal deh. Kalau Gala nggak bisa Pak Faisal aja kita tanya aja setuju atau Iya. enggak, restu atau enggak. Ya karena Irfan Hakim bentar lagi mau jadi petugas KUA. Jadi kalau yang setuju ntar langsung ini. Enggak kan gue MC artis-artis hits. Oh, iya. Jadi gue mau kosongin kok itu. Iya. Heeh. Telepon apa video call? Video call. Faisal, mau nyalek nih Pak Faisal nih. Iya. Ya kan? Ti, setuju nggak Pak Faisal nyalek? Aduh, insya Allah dukung aja deh orang tua mau ngapain nih penting. Nih papa nih. Ah, Pak Faisal. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Nih mic-nya. Iya, assalamualaikum. Baik, salam kenal Pak Faisal. Iya, lagi di Tanah Abang ya? Papa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Torik, gimana kabar? Ini lagi di FYP. Ada Raffi Ahmad, ada Raffi Ahmad. Ya, ada Raffi juga. Assalamualaikum, Pak Haji, mantap. Calon caleg saya siap dukung Pak Faisal. Siap. Nah, karena kita berdua mau dukung Pak Faisal dukung nggak itu Torik sama Puji sebetulnya? Iya, sama-sama kita dukung, oke? Oh, Sama-sama jeruk. sama dukung. Kayak kok gue denger sama-sama jeruk. Sama-sama kita dukung, oke? Sama-sama dukung, oke. Udah restu belum sih sama Torik? Katanya tahun ini pengen ngelamar. Astagfirullahaladzim, jangan kayak gitu. Buru dong. Jangan Buru. Gimana sih? Gimana sih nih? Ya udah benar. Nah gini, iya. Jangan buru-buru. Om, ada syaratnya. Kalau seandainya nanti siapa yang mau menjadi jodohnya Uti atau Fuji, kira-kira Pak Faisal maunya yang seperti apa? Saya serahkan ke Raffi. Jangan. Siap. Pak Faisal Jangan jangan. saya. Torik. Aku bapakmu. Aku bapakmu. Kenapa selain itu? Jangan Pak Faisal jangan. Ih. Tapi kriteria Kita anggap dia Raffi, kita serahkan ke Raffi. Oh. emang kriteria kalau dari Bapak sendiri kalau untuk calonnya Puji itu seperti apa? Ya, orangnya baik. Ada lu. Ya, orangnya bisa mengayomi, bisa melindungi. Bisa. Ya, kita bertukar pikiran lah. Oke. Yang penting prosesnya dijalani aja dulu gitu ya Pak Faisal ya. Oke, mantap. Siap kalau gitu. Lu mau ngomong apa? Minta izin atau apa gitu? Lagi di toko ya Pak? Ya, ini lagi duduk di toko nih.
Liatin ke depan. Semangat ya Pak. Sih semangat. Oke, terima kasih. Iya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, dengar gak? Diserahkan kepada Raffi Ahmad. Jadi Torik nanti harus bicara sama aku. Bagaimana caranya untuk bisa meminang Uti ya? Bang, nggak apa-apa kok. Aku nggak mau nikah muda, jadi nggak apa-apa, slow aja. Slow aja, tenang aja. Emang lu percaya? Bukan nggak mau sama Torik atau nggak mau serius ya, nggak mau nikah muda. Nanti dulu aja. Potong lagi nih. Iya, bener-bener. Ya udah nanti nanti Torik ke Andaran, nanti kita bisa bicara. Sayang, dibolehin nggak aku bicara sama Raffi? Jangan sayang. Kenapa? Jangan, orang bagus. Lu bagus. Feeling gue udah Kamu dirusak. Lu otaknya, lu lihat Nagita aja bahagia lu bilang. Gak percaya. Kita emang kadang nggak bisa ngebedain mana bahagia, mana pura-pura bahagia. Tanya Bang Atta Halilintar sama Aurel. Aurel waktu putus ke rumah. Set jadi langsung. Siapa betul? Siapa Raffi? Ini aja dia. Ketemu karena kita kan, maksudnya bukan karena Raffi. Iya. Iya. Ambil kesabarannya Nagita aja Iya, ya, benar. Udah Tapi sekarang juga katanya ini ada kejadian yang bikin geger. pas di Rafathar ya? Hah? Pas di Rafathar. Oh iya, gue tahu. Rafathar. Yang itu. Ah lu gak datang lu ke acara ini aja datang lu. Tapi gue tahu pas dia datang muka Ashanti. Itu lihat tangannya lihat tuh. Nah Santi kenapa sih? Itu heboh, Geger. Apa tuh? Pokoknya apa yang ada hubungannya dengan lu tuh heboh ya. Iya. Lu katanya di Rafathar gitu, lu mau salam ke Ashanti itu kayak buang muka gitu sampai lu tuh cium pipi kiri kanan gitu. Itu kejadian sebetulnya gimana sih? Aku sih sebenarnya biasa aja, nggak ada masalah sama Bunda. Ya semoga aja Bunda kayak gitu. Tapi emang bener-bener gak ada masalah karena habis itu juga kita ngobrol yang nggak kerekam semua lah ya. Kalau ngobrol kan beda. Biasa aja sih. Dan aku sebenarnya juga nggak baper. Dan aku kan nggak sadar kalau misalnya dia ganggu kalau aku pengen salim. Aku juga nggak sadar. Pas heboh itu lu baru lihat? Pas heboh hari itu nggak lihat. Ya karena di komen-komen aja baru kamu Pas baca. banyak komen-komen kayak gini, Bunda Shanti. Akhirnya aku lihat kan TikToknya, lah udah rame banget, udah MM-an. Iya, bener. Komennya udah Padahal ada jahat-jahat. masalah apapun ya? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Pas lagi ketemu, pas kalian lagi putus kali, Ashanti, oh ini nih yang mutusin. Enggak. Enggak ya? Enggak, itu udah balikan. Itu udah balikan. Udah. Yang mana sih? Ya ke rumah Rafathar, Rafathar, tahun udah ulang tahun. balikan. Oh udah Enggak, Bunda balikan. juga gak tahu kok kita putus. Gue yang tahu lu putus. Ya udah dari mana sih? Tahu dari mana? Gue tahu. Nah lihat artikel lagi nih artikel nih. Heboh lagi. Fuji dan Torik Halilintar diduga dugem di klub malam. Ini di mana? Kalau aku konsepnya ya, aku Fuji konsepnya kalau misalnya diundang sama temen, itu pasti kita datengin kok. Ya. Pasti kita datengin. Kalau misalnya ada waktu pasti kita sempetin. Itu yang Mau Arafi ngundang atau Iya. Oh ini bloknya Miki ya? Irfan. Ya, blok. kita kan misalnya nih ya, bener kata si Torik misalnya ada teman kita ngundang di satu tempat dugem, dia ulang tahun, kita kan datang nyelamatin, kita pulang aja. Ini Ya kan? bahkan yang punya. Ini kan yang punya, kan belum tentu kita mabuk-mabuk minuman keras, orang kita menghargai. Iya. Dan itu sama Fadli BK juga. Sama Fadli, Beka. Iya nggak Dan apa-apa. itu yang punya kayak paham gak sih diundang. Iya. Ya menghargai Yang undangan. Menghargai, dan orangnya baik banget. Oke. Ya sudah. Ya kayak Irfan lah Hakim deh, misalnya lu ulang tahun diundang di kandangnya binatang lu, ya kan kita datang, bukan berarti kita jadi binatang kan begitu, bener nggak? Bener nggak? Mau diundang ke pasar, mau diundang ke mana juga insya Allah kita datang dan kita selalu menjaga norma-norma kita. Tapi positifnya berarti orang tuh begitu sayang sama kalian berdua, apa-apa jadi melebihi orang tua kalian. Kita anggap pengingat aja mungkin ya. Jadi lebih hati-hati nggak sekarang jadinya? Bang Atta pun ngingetin sih sebenarnya tadi pas itu videonya viral, sebenarnya Bang Atta bilang ya udah lain kali hati-hati aja gitu. Soalnya kan tempat kayak gitu kan Ya konotasinya. Karena itu kan konotasi dan image doang sebenarnya Iya. mah. Ya udah nggak apa-apa, tapi selama memang yang kalian lakukan bener mah Allah Sama juga tahu pasti. batas aja. Iya nggak masalah. Nah, tapi masalahnya kata Mas ini saking bucinnya banget sampai dilarikan ke rumah sakit. Siapa yang ke rumah sakit? Mereka duanya ada apa lagi sih mereka? Jangan-jangan waktu putus mereka ada yang stres nih sampai yang mana tapi FVP Warrior pagi. Ya. Masih di sini di FVP Warrior Pagi. Nih, mereka ini berdua kan saking bucinnya
bucin banget nih. Katanya saking bucinnya katanya satu sakit, yang lain sakit. Satu ke rumah sakit, satu ke rumah sakit. Termasuk yang kaki ini. Iya, Kaki lu di apain itu jadinya akhirnya? Ini ankle kemarin. Sebenarnya ini udah pernah ankle yang kiri kan, ini yang kanan ini baru. Tapi alhamdulillahnya tuh nggak sampai robek ankle-nya. Oke. Jadi cuman sprain doang. Jadi ketarik. Aduh, ini baru semalam lagi. Lu apa dijegal atau lu nendang? Sebenarnya kesel? tuh nggak dijegal sih, karena kan jago banget kan. Iya. Nggak bisa. Untung gue mah kalau 8 bola di pinggir doang, nonton doang. Ya dia mah cheerleader. Udah Ben. tinggal nge-shoot, tiba-tiba tackle dari samping, salah minjak. Aduh. Tapi Kebetulan ini juga lagi forsir banget olahraga kan, dari sepeda, jalan. biar kurus katanya. Jadi kayak otot-otot. Lihat di kukunya sampai aku Ya kukunya sampai bening banget. Di manicure pedicure sama Puji ya? Diurusin banget sama Puji tuh dia mah sebaju-baju. Tapi yang masuk rumah sakit yang mana sih, Vi? Yang ini nanti nih kita lihat nih. Nih lihat nih. Itu kenapa? Itu sariawan full. Semulut-mulut. Karena Kan Panas dalam. karena minum ini. karena operasi gigi. Terus gara-gara gusi aku tuh tipis banget. Jadi gampang luka. Pas luka infeksinya juga lebih gampang. Jadi nggak makan berapa hari? Sampai 2 hari nggak makan itu. Full sariawan, mulut nggak bisa dibuka karena kan kita nih ada yang garis ini nih. Untuk ngebuka mulutnya kan lebih gampang. Jadi semua mulutnya itu udah nggak bisa dibuka karena sariawannya udah gede-gede. Aduh. Iya. Jadi disuntik untuk matiin sariawannya sementara. Ditemenin tapi sama Fuji. Enggak, yang pertama enggak. soalnya pagi banget aku berangkatnya. Ya, sampai tadi lihat gitu aja. Ih, Tori seserem itu ya. Iya, tau gak sih sariawan sampai putih-putih tuh yang nonjol-nonjol. Puji Torik makasih ya. Puji Tori makasih ya. Makasih juga. Torik ke rumah aku ya Puji ya. Jangan. Mau ngobrol berdua. Jangan. Laki-laki perkasa seperti Iya. Nanti beda langsung Perkasa itu jadi kayak laki gimana? yang berbeda. Oh laki yang berbeda gimana? Kamu lihat aku setia begitu. Setia. Masing-masing orang kan beda-beda gitu maksudnya, Pi. Kita doain ya pokoknya Ditunggu Torik. kabar berikutnya, Iya. kabar baik dari kalian berdua ya. Torik sama Puji mudah-mudahan jalan ke depan, karirnya lancar, Amin. hubungannya Amin, semakin ya Allah. baik, Amin. semakin dewasa dan juga Amin. banyak yang cinta sama kalian berdua. Oke? Amin. Oke deh kalau gitu, kalian juga cinta dong dengan kita. Nonton lagi besoknya di FYP For Your Pagi jam 8:30 di Trans 7. Bye-bye.